Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 2 mata kuliah Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi, kelas reguler B2B, Prodi Teknik Industri, Universitas Widya Tama, akan mempresentasikan mengenai analisis beban kerja mental pada bagian reporting proses analisa obat dengan metode NASA TLX di PT Widya Farma. Dengan anggota kelompok diantaranya saya sendiri, Elina Nur Amalina, lalu ada Ajeng Delia Ananda, Ayu Rifka Amalia Zen, Vida Oktaviani, dan Rismayanti Apriani. Sebelum dimulai, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anissa Maharani sebagai dosen mata kuliah Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi dan juga yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas besar ini. Langsung saja kita mulai. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat ada metodologi penelitian, dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan adalah perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan, dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Mereka dapat membuat obat generik atau obat bermerek. Pada dimensi lain, industri farmasi mempunyai peran penting dalam menjamin dan memperbaiki kesehatan masyarakat. Pada perusahaan farmasi sendiri, bagian yang sangat berpengaruh pada kualitas obat yang diproduksi, yaitu bagian analis quality control, karena memegang tanggung jawab yang besar yaitu memastikan bahwa setiap proses pembuatan obat sampai apakah mutu dari obat tersebut memenuhi spesifikasi yang ditetapkan atau tidak sebelum didistribusikan ke masyarakat. Tentunya, harus memiliki tingkat konsentrasi dan ketelitian yang sangat tinggi supaya tidak terjadi kesalahan karena akan fatal akibatnya. Dalam melakukan pekerjaan, karyawan dihadapkan dengan pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik dan mental. Aktivitas fisik lebih banyak mengeluarkan energi dibanding aktivitas mental, sedangkan aktivitas mental memiliki beban tanggung jawab yang lebih berat karena berhubungan dengan psikologis dan dalam pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Pada penelitian kali ini, kami akan meneliti beban kerja mental pada bagian QC pada saat proses reporting di PT Widya Farma. PT Widya Farma adalah produsen farmasi di Indonesia yang memproduksi obat generik, obat jadi, dan vaksin. Departemen Quality Control merupakan departemen yang hampir seluruh pekerjaannya dikerjakan oleh manusia. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh mesin, tetapi tingkat ketelitian dari sumber daya manusia sangat berpengaruh. Salah satunya adalah di bagian reporting. Sistem reporting yang ada di perusahaan ini masih manual. Aktivitas yang dilakukan karyawan bagian reporting meliputi mengolah data dari hasil analisa, mengisi report, mengumpulkan dan merapikan report sesuai batch, dan terakhir yaitu menginput ke server. Dalam proses reporting sering terjadi kesalahan tulisan yang tidak sesuai antara dari saat mengolah hasil analisa sampai menginput report ke server, sehingga menghambat jalannya proses produksi produk obat tersebut. Faktor yang mengakibatkan kesalahan penulisan tersebut yaitu tanggung jawab karyawan yang cukup besar karena selain diharuskan kerja cepat, juga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Tetapi, jika kesalahan-kesalahan terjadi secara terus-menerus, perusahaan pun akan rugi, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pekerja dengan beban kerja karyawan saat reporting. Adanya faktor kelelahan juga mempengaruhi produktivitas karyawan saat reporting, karena karyawan melakukan aktivitas tersebut secara terus-menerus dan tanpa menggunakan alat bantu. Dengan kondisi yang ada sekarang, bagian reporting di PT Widya Farma mengalami beban kerja yang tinggi secara mental. Beban kerja yang tinggi akan mempercepat timbulnya kelelahan yang dapat berdampak pada timbulnya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan pengukuran beban kerja mental, sehingga perusahaan dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan baik. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran beban kerja mental ini adalah metode NASA TLX. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rismayanti Apriani. Perkenalkan, nama saya Rismayanti Apriani. Jadi saat ini saya akan menjelaskan bagian 2, yaitu landasan teori.
Yang pertama, kita akan membahas tentang beban kerja. Jadi, beban kerja itu adalah suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. Beban kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu beban kerja mental dan juga beban kerja fisik. Nah, beban kerja mental itu adalah selisih antara tuntutan beban kerja dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang. Sedangkan beban kerja fisik memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya. Nah, dalam pengukuran beban kerja, kita bisa melakukannya dengan 3 teknik. Teknik yang pertama itu ada teknik work sampling. Jadi work sampling ini untuk melihat beban kerja yang dipangku oleh personil dalam suatu unit, bidang atau jenis tenaga kerja tertentu. Yang kedua ada teknik study time and motion. Jadi teknik ini dilaksanakan dengan mengamati secara cermat personil yang sedang melakukan kegiatan. Dan yang terakhir ada teknik daily long. Nah, pada teknik daily long ini personil diminta untuk menuliskan kegiatan pekerjaan yang dilakukan beserta dengan waktu yang digunakan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi beban kerja. Nah, faktornya itu ada 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini bisa berasal dari jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan tubuh seseorang, juga ukuran tubuhnya. Sedangkan faktor eksternal itu bisa berasal dari tugas yang dilakukan, lamanya waktu pekerjaan, lamanya waktu istirahat, lingkungan kerja, suhu, intensitas penerangan, dan juga hubungan antar karyawan. Nah, ada juga indikator beban kerja. Indikator beban kerja itu ada 3, yaitu faktor tuntutan tugas, usaha atau tenaga, dan juga performansi. Selanjutnya, ada juga pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Nah, pengukuran ini bisa dilakukan secara langsung atau spontan dan juga tidak langsung atau dengan respon eksperimen. Tujuannya yaitu untuk menentukan skala pengukuran terbaik berdasarkan perhitungan eksperimental. Yang kedua, menentukan perbedaan skala untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor beban kerja yang berhubungan secara langsung dengan beban kerja mental. Selanjutnya ada metode pengukuran beban kerja. Jadi metode pengukuran beban kerja ini itu ada 4. Yang pertama itu ada metode NASA-TLX, yang kedua ada Harper-Curve Rating, yang ketiga ada Task Difficulty Scale, dan yang terakhir ada Subjective Workload Assessment Technique. Nah, pada metode yang kita gunakan pada penelitian ini adalah NASA-TLX. Jadi NASA-TLX itu adalah suatu metode pengukuran beban kerja yang dikembangkan oleh NASA yang membagi workload atas dasar-dasar pembebanan 6 subskala. Nah, dalam metode NASA-TLX ini ada 10 indikator rating scale. Tingkatnya itu ada OW, TD, TP, OP, PE, ME, FR, SL, dan FA, dan juga yang terakhir ada AT. Nah, salah satu atau beberapa kelebihan metode NASA-TLX ini yang menjadi salah satu acuan kami mengapa kami menggunakan metode NASA-TLX dalam penelitian ini, yaitu adalah lebih sensitif terhadap berbagai kondisi pekerjaan. Yang kedua, setiap faktor penilaian mampu memberikan sumbangan informasi mengenai struktur tugas. Yang ketiga, proses penentuan keputusannya lebih cepat dan sederhana. Yang keempat, lebih praktis diterapkan dalam lingkungan operasional. Dan yang terakhir, analisis datanya lebih mudah diselesaikan daripada metode yang lain. Terima kasih. Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun beberapa manfaat dan tujuan penelitian.
Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui faktor beban kerja yang berhubungan secara langsung dengan beban kerja mental. Dan tujuan yang kedua adalah menganalisa seberapa besar beban kerja mental Departemen Quality Control saat melakukan reporting melalui kuesioner dengan metode NASA TLX. Dan ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama yaitu hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mengetahui seberapa besar beban kerja mental analis saat melakukan reporting. Dan manfaat kedua yaitu sebagai rekomendasi untuk mengetahui produktivitas pekerjaan serta dapat dijadikan acuan untuk menentukan pelatihan yang diperlukan. Bab 4. Metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini bertujuan untuk menentukan tema yang akan diambil dalam penelitian kali ini. Kali ini kami mengambil dengan tema analisis beban kerja mental pada bagian reporting proses analisa obat di PT Widya Farma dengan metode NASA TLX. Lalu, langkah yang kedua yaitu studi literatur. Studi literatur dilakukan agar memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang kami pilih, serta lebih memahami materi metode NASA TLX agar memudahkan kami untuk melakukan penelitian ini. Studi literatur yang kami lakukan yaitu diambil dari berbagai sumber, seperti penjelasan dari dosen mata kuliah, modul, jurnal, maupun dari internet. Lalu, setelah studi literatur dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan media kuesioner yang mencakup 6 dimensi untuk menilai beban kerja mental para responden. Responden diminta memberikan rating terhadap ke-6 indikator beban mental. Rating yang diberikan adalah subjektif tergantung pada beban mental yang dirasakan oleh para responden tersebut. Setelah itu dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan skor beban mental NASA TLX dengan cara mengalihkan bobot dan rating untuk setiap indikator, kemudian dijumlahkan dan dibagi 15 atau dibagi dengan jumlah perbandingan berpasangan. Selanjutnya dilakukan proses analisis. Pada proses kali ini dilakukan pembahasan terhadap hasil yang didapat serta dilakukan pembahasan terhadap kemungkinan penyebab terjadinya kesalahan yang terdapat dalam data pengamatan. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi hasil nilai skor. Berdasarkan penjelasan Hart dan Stevland tahun 1981 dalam teori NASA TLX, skor beban kerja yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan skor nilai lebih dari 80 dinyatakan beban pekerjaan berat, sedangkan skor dengan nilai 50 sampai 70 dinyatakan beban kerja sedang, sedangkan skor di bawah nilai 50 menyatakan bahwa beban pekerjaan yang dilakukan agak ringan. Selanjutnya kita akan membahas bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini kita menggunakan pertanyaan subjektif dengan melakukan kuesioner yang dilakukan kepada 30 responden dengan pertanyaan seperti berikut, yaitu 1. Menurut Anda seberapa besar tekanan yang Anda rasakan dalam melakukan pekerjaan ini, yaitu untuk MD. Kemudian 2, seberapa besar usaha mental yang Anda butuhkan untuk pekerjaan ini, yaitu untuk PD. Kemudian yang ketiga, apakah dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan Anda dapat melakukan pekerjaan dengan baik.
yaitu untuk TD, temporal demand, yaitu yang keempat, seberapa besar kegiatan fisik yang Anda butuhkan dalam melakukan pekerjaan ini, yaitu skala 1-100 untuk PO. Kemudian yang kelima, apakah lingkungan dapat mempengaruhi keberhasilan pekerjaan, dan yang keenam, apakah kualitas fisik dapat dan mental bisa mempengaruhi pekerjaan, yaitu untuk FR. Dari nomor 1 sampai nomor 6 ini diluncurkan dinilai untuk skala dari 1 hingga 100. Kemudian di sini yang pertama untuk metode Nasat TLX yaitu menggunakan nilai pembobotan. Nilai pembobotan ini dilihat dari perbandingan antara 6 indikator, yaitu MD, PD, TD, OP, EF, dan FR. Di sini kita bisa lihat yaitu seperti misalnya MD dibandingkan dengan MD. Jadi tidak ada ya. Jadi PD dan MD yaitu MD, TD dan MD yaitu dapatnya TD dan PD. Yang sangat dominan yaitu TD. Kemudian OP dan MD yang sangat bukan dominan. Jadi seperti apa ya? Kayak ya bisa dibilang dominan dan lebih spesifik ke TD, temporal demand, atau lebih spesifik ke PD. Kemudian OP dan MD yaitu OP dan PD yaitu OP, dan seterusnya hingga 6 indikator ini terbandingi, dan ini harus melakukan perbandingan antara 6 indikator yang berjumlah jika digabungkan ini akan berjumlah 15. Kemudian dihitung di sini MD-nya ada berapa, yaitu 2, seperti contohnya yang after, MD-nya ada 2, kemudian PD di sini ada 1 yaitu ini 1, kemudian TD yaitu ada 2, 3 ditambah 1 dan FR 3, kemudian OP ada 4, EF ada 5 dan FR 0. Kemudian kita dilanjutkan dengan hasil rekap kuesioner. Nah, hasil rekap kuesioner yang tadi telah dinilai oleh responden dari 30 responden yang bekerja pada PT Widya Farma sebagai analis kimia untuk bagian reporting, yaitu seperti contohnya Aftur. Di sini Aftur menilai mental demand yaitu 70, kemudian PD menilai PD yaitu 66, kemudian TD temporal demand 78, OP yaitu 80, EF 90 dan FR yaitu 50. Di sini Aftur menggunakan EF yang terbesar karena mungkin menurut dia lingkungan dapat mempengaruhi keberhasilan pekerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk mendapat skor beban mental Nasat TLX dengan cara bobot dan rating untuk setiap indikator dikalikan, kemudian dijumlahkan dan dibagi 5. Jumlah perbandingan berpasangan yang 15 tadi itu. Caranya seperti ini. Nah, didapat hasil seperti ini. Jadi contohnya, contoh dari yang MD yaitu Aftur 2. Kemudian dikali hasil rekapnya itu 70, 2 dikali 70 yaitu 140 di sini. Nah, 140. Cara berhitungnya seperti di sini. Jadi, kita dihitungnya menggunakan rata-rata dari 30 responden, bukan dari per orang. Di sini kami dihitung per orang juga, tapi untuk hasilnya kita dihitung dari rata-rata responden 30 orang. Di sini bisa kita lihat kita mendapat total WWL yaitu 1318,8. Kemudian dibagi 15 menjadi 87,92 skor rata-ratanya. Di sini termasuk beban kerja yang berat karena tadi telah dijelaskan di bab sebelumnya, jika 80 ke atas maka adalah skor beban kerja yang berat. Rapot ini termasuk pekerjaan yang berat, akan dibahas di bab analisa. Di sini skor yang didapat itu 87,92%. Pekerjaan ini dapat dikatakan kategori yang berat karena membutuhkan konsentrasi yang ekstra agar tidak terjadi kesalahan pada saat input data. Kemudian analisis praktikum metode Nasat TLX, pengamatan yang dilakukan pada ini berdasarkan 6 variabel yang telah dijelaskan tadi, yaitu MD, PD, TD, OP, dan EF. Dan FR. Keenam variabel ini merupakan rangkaian indikator yang dirasakan oleh pekerja yang menimbulkan beban kerja mental pada pelaksanaan pekerjaan. Kemudian di sini ada pembahasan analisa sedikit, yaitu MD atau mental demand berkaitan dengan aktivitas mental yang meliputi melihat, mengingat, mencari, dan tingkat kesulitan pekerjaan yaitu sulit, sederhana, atau kompleks. Dalam hasil tadi, dari MD didapat hasil 76,333 rata-ratanya. Jika dinilai ini pekerjaan termasuk dalam kategori yang lumayan sulit. Karena di sini ada mengingat dan
melihat komputer, kemudian melihat data, melihat komputer, kemudian mengingat untuk diinput kembali. Kemudian ada physical demand, yaitu berkaitan dengan jumlah aktivitas fisik yang dibutuhkan untuk mendorong, menarik, dan mengontrol putaran atau sebagainya. Tugas seorang analis di sini yaitu mengolah data dalam komputer hasil analisa, kemudian melakukan percetakan dan menginput data ke dalam PC. Pekerjaan ini dilakukan memerlukan kekuatan fisik, tidak terlalu memerlukan kekuatan fisik ekstra, sehingga responden memberikan rata-rata 72,7 jika dinilai ini pekerjaan yang lumayan berat. Di lumayan berat ini sepertinya responden menilai pada percetakan, karena kita menggunakan sedikit tenaga untuk melakukan percetakan dan kebutuhan konsentrasi yang khusus yang mengalami kelelahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena ketelitian khusus juga, konsentrasi juga butuh tenaga untuk selalu kuat. Kemudian di sini ada temporal demand, yaitu berkaitan dengan jumlah tekanan yang diberikan oleh waktu. Dalam pekerjaan analis ini, dalam analis reporting ini kita diberi target oleh atasan. Jadi contohnya satu hari kita harus bisa menyelesaikan 9 batch, contoh 9 laporan yang harus diselesaikan. Nah, di sini kan diburu-buru oleh waktu. Nah, jadi dalam temporal demand itu berkaitan dengan waktu, apakah berlangsung perlahan, santai, ataupun cepat. Responden dari hasil rata-ratanya itu 78,8 dan termasuk kategori yang lumayan berat karena dibutuhkan ketelitian yang akan mempengaruhi terhadap hasil. Jika tidak konsentrasi, maka akan melakukan kesalahan dan pekerjaan pun semakin lama. Kemudian ada performance berkaitan dengan seberapa keberhasilan dan kepuasan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Responden memberikan hasil rata-rata rating yaitu 90,9 karena pekerjaan ini termasuk dalam kerjaan yang santai, sehingga responden dapat konsentrasi untuk menginput laporan tersebut yang mengakibatkan performa kerja lumayan tinggi. Sebenarnya performance dan tadi temporal demand tuh sangat sedikit berkaitan ya. Di sini diburu-buru oleh waktu, tapi pekerjaan ini juga termasuk pekerjaan yang santai. Karena jika terburu-buru akan terbawa suasana dan akan konsentrasi kita akan buyar dan tidak akan konsentrasi lagi. Kemudian di sini ada frustration level yang berkaitan dengan seberapa tidak aman, putus asa, tersinggung, terganggu dibandingkan dengan perasaan aman, puas, nyaman, dan kepuasan diri sendiri yang dirasakan. Skor yang dihasilkan yaitu 64,3. Rating di sini rendah dikarenakan adanya kondisi tidak aman ketika mendekatnya tegahan report yang membuat konsentrasi buyar dan kurangnya tingkat kenyamanan karena adanya gangguan yang mendesak untuk disegerakan input reporting tersebut. Kemudian di sini ada effort berkaitan dengan seberapa kerja keras mental fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Beban mental dan beban fisik untuk pekerjaan ini sangat tinggi dan termasuk pekerjaan yang lumayan berat seperti yang sudah dijelaskan di atas. Butuh ketelitian yang khusus untuk input data agar tingkat keakuratan yang tinggi karena ketelitian khusus menguras konsentrasi, tenaga, dan membutuhkan usaha yang lebih. Nah, analisis perhitungan skor rata-rata NASA TLX. Perhitungan skor rata-rata dipengaruhi oleh nilai rating dan bobot dari tiap variabel. Bila rating pada suatu variabel besar, maka kemungkinan bobotnya pun akan besar. Karena rating besar menandakan bahwa psikologis tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan pekerjaan tersebut. Kemudian kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman kita. Terima kasih. Berikut adalah kesimpulan yang kami dapat dalam pengukuran beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX. Terdapat 6 aspek elemen kerja yang diperhitungkan, yaitu mental demand, physical demand, temporal demand, performance, effort, dan frustration. Setelah dilakukannya pengukuran, pembobotan, dan pemberian skor, aspek yang paling dominan mempengaruhi beban kerja analis di PT Widya Farma adalah effort dan performance. Namun, pada perhitungan skor didapat 87,92%, analis PT Widya Farma menyebut pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berat, dan 12,08% menyebutkan bahwa pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang sedang. Demikian presentasi mengenai analisis beban kerja mental pada bagian reporting proses analisa obat dengan metode NASA TLX di PT Widya Farma yang kami dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.